Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas materi mengenai teori perkembangan serta aplikasinya dalam pendidikan. Kami terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Satya Utami. Kedua, Elza Zakia Pitra. Dan yang ketiga, Aulia Nur Azhara. Baiklah, saya akan bacakan materi pertama. 1. Teori nativisme. Ahli yang mengikuti pendapat ini adalah Stephen Hare dan Lambros. Nativisme dari perkataan nativis yang berarti pembawaan. Menurut teori ini, anak sejak lahir telah membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu. Sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu inilah yang membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak sepenuhnya. Sedangkan lingkungan boleh dikatakan tidak berarti kecuali hanya sebagai wadah dan memberikan rangsangan saja. Akibatnya para ahli mengikuti aliran nativisme, mempunyai pandangan yang bersifat pesimistis terhadap pengaruh pendidikan. Pada umumnya teori nativisme telah banyak ditinggalkan orang. 2. Teori empiris. Menurut teori ini, manusia tidak memiliki pembawaan. Seluruh perkembangan hidupnya sejak lahir sampai dewasa semata-mata ditentukan oleh faktor dari luar atau faktor lingkungan hidup dan pendidikan. Dalam teori tabula rasa oleh John Locke mengatakan bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih yang belum mendapat coretan sedikit pun. Aliran ini menimbulkan optimis bagi para penganut aliran ini. Karena jiwa manusia itu baik berupa watak, tingkah laku, dan sikap dapat diubah dan dipengaruhi oleh proses pendidikan. 3. Teori naturalis. Menurut Rawls, manusia itu pada dasarnya baik. Dia jadi buruk dan jahat karena pengaruh kebudayaan. Maka dari itu, Rawls menganjurkan kembali dan menjauhkan diri dari pengaruh kebudayaan. Pendidikan yang baik ialah memberikan kebebasan pada anak yang berkembang menurut kodrat yang baik itu. Dalam pendidikan, guru tidak boleh menghukum, tetapi hukuman harus diberikan oleh 4. Teori rekapitulasi. Teori rekapitulasi mengatakan bahwa perkembangan individu merupakan ulangan dari perkembangan jenisnya. Teori rekapitulasi dikemukakan oleh Stanley atas teori Hall dalam lapangan biologi. Hall mengatakan bahwa pertumbuhan jasmani individu itu merupakan pengulangan dari pertumbuhan sejenisnya. Berdasarkan teori rekapitulasi, perkembangan anak dapat dibagi ke dalam 5 fase, dan masing-masing fase menunjukkan adanya ciri-ciri. Adapun fase-fase itu ialah: A. Masa berburu atau masa menyamun. Pada masa ini, anak menangkap binatang, menyelinap, dan bersembunyi. Masa ini berakhir pada umur 8 tahun ke atas. B. Masa pengembala. Pada umur ini, anak gemar sekali memelihara binatang seperti kucing, kelinci, kambing, dan sebagainya. Masa ini berakhir pada umur 10 tahun ke atas. C. Masa petani. Masa ini berlangsung dari umur 10 sampai 12 tahun. Ciri yang 5. Teori konvergensi. Teori ini berpendapat bahwa manusia dalam perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh bakat, pembawaan, dan lingkungan, atau oleh dasar atau ajar. Manusia membawa benih-benih tertentu. Benih-benih baru bisa berkembang karena pengaruh lingkungan. Berdasarkan teori-teori perkembangan,
baik itu nepotisme, empiris, rekapitulasi, dan konvergensi. Pada umumnya, banyak yang sepakat dan menggunakan paham konvergensi sebagai dasar untuk berparadigma dan berpandang bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. B. Teori perkembangan dalam pendidikan. Pendidikan anak merupakan suatu yang urgen untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan anak terlahir dengan berbagai potensi yang dimilikinya, yang perlu untuk ditumbuh kembangkan. Selain itu, anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia. Berkualitas atau tidaknya ia di masa dewasa. Menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, bertahap dari yang berupa materi ilmu praktis hingga materi yang berisi argumentasi. Karena menurut Piaget, kemampuan kognitif anak berkembang dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Begitu pula metode pendidikan berawal dari hanya bersifat peniruan hingga metode berpikir, karena perkembangan kognitif anak berkembang dari yang hanya mampu meniru hingga yang mampu berpikir abstrak. Dengan demikian, maka periodisasi perkembangan anak, Al-Ghazali memiliki konsep pendidikan anak yang holistik, yaitu mencakup aspek spiritual, moral, sosial, kognitif, dan fisik. Tujuan pendidikannya pun tidak terbatas pada tokharub, ialah aula, tapi juga pengembangan potensi jasmani dan rohani. Karena Al-Ghazali memandang anak sebagai pribadi yang dilahirkan dengan potensi-potensinya dan mempunyai menurut maturitas Arnold L. Gassel. Menurut Gassel dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Kedua, adalah perkembangan anak berasal dari dalam, yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya. Kedua proses di atas disebut kematangan. Perkembangan kematangan menurut Gassel selalu terjadi dalam urutan tertentu. Misalnya, embrio jantung menjadi organ yang pertama berkembang dan berfungsi. Selanjutnya, sel-sel yang berbeda-beda mulai membentuk sistem saraf utama dengan cepat, yaitu otak dan saraf tulang belakang. Berikutnya adalah perkembangan otak dan kepala secara utuh, baru dimulai setelah bagian-bagian lain berbentuk seperti tangan dan kaki. Urutan ini yang diarahkan oleh cetak biru genetik, tidak pernah berjalan terbalik. Arnold Gassel membagi prinsip-prinsip dasar perkembangan menjadi 5, yaitu yang pertama, 1. Prinsip of developmental direction atau prinsip arah perkembangan. Prinsip jalinan timbal balik. Pada perilaku ini, dari sebuah prinsip psikologi yang disebut sebagai reciprocal intervention atau aktivitas saraf secara timbal balik yang diajukan oleh Sir Charles Scott Sherrington atau pemenang hadiah Nobel kedokteran tahun 1932. Prinsip fisiologis Sherrington menyatakan bahwa pengencangan dan perenggangan otot-otot yang berbeda-beda sama-sama saling melengkapi untuk menghasilkan gerak tubuh yang efisien. Gassel menegaskan bahwa fenomena seperti ini juga beroperasi dalam proses perkembangan, artinya berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang paling melengkapi,
Geisel menjelaskan urutan perkembangan yang menghasilkan aktivitas berjalan kaki sebagai rangkaian pergantian antara dominasi otot pengencangan dan dominasi otot pelonggar pada lengan dan kaki. Hal ini dilakukan melalui semacam koordinasi dan integrasi otot-otot saraf dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip asimetri fungsional. Menurut prinsip ini, perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Contoh yang diberikan oleh Geisel sebagai ilustrasi mengenai prinsip kompleks ini diantaranya adalah tanggapan dasar yang disebut refleks, pengencangan otot leher atau tonic refleks. Refleks ini terjadi ketika seorang anak mengambil posisi tubuh seperti seorang pemain agar di mana kepala menoleh ke satu sisi, satu dengan terentang ke samping dan kaki pada sisi tersebut tetap lurus. Sementara tangan lain terlipat melintang di dadah dan kaki lainnya menekuk lutut. Selanjutnya, prinsip kematangan individu. Prinsip ini menekankan pentingnya pola pertumbuhan yakni mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah pada perkembangannya. Menurut prinsip maturasi individuasi, perkembangan merupakan proses terbentuknya pola-pola berurutan yang telah tertentukan dan terwujud seiring dengan bertambah matangnya organisme. Geisel menekankan hubungan antara pematangan dengan lingkungan sebagai berikut. Faktor-faktor lingkungan ikut mendukung, membelokkan, dan mengkhususkan. Tetapi faktor lingkungan tidak menjadi penyebab munculnya bentuk-bentuk pokok dan tata urut ontogenesis. Sebagai konsekuensinya, pembelajaran atau learning hanya bisa terjadi ketika struktur-struktur telah berkembang sehingga memungkinkan terjadi adaptasi perilaku. Dan sebelum struktur-struktur itu berkembang, maka pendidikan semacam apapun tidak akan bisa efektif. Selanjutnya, prinsip fluktuasi teratur. Prinsip fluktuasi teratur, setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyang akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Artinya bahwa perkembangan bergerak naik turun antara periode stabil dengan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini yang amat mirip dengan kaidah memberi dan menerima dalam prinsip jalinan timbal balik berpuncak pada serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Semua fluktuasi ini bukannya tidak dikehendaki atau berjalan acak. Sebaliknya, semua itu merupakan upaya organisme untuk mempertahankan keutuhannya sambil memastikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan tetap berjalan. Selanjutnya, menurut Uri Bronfenbrenner, mengembangkan teori sistem-sistem bioekologis, suatu model yang menyediakan kerangka kerja untuk mengamati berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Model ini mengakui pentingnya faktor-faktor biologis bagi perkembangan, namun juga menunjuk pada fakta-fakta bahwa lebih daripada sebuah spesies lainnya, manusia menciptakan lingkungan untuk membentuk perkembangan mereka sendiri. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfender, seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi.
Bronfenwener menyebutkan adanya 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu mikrosistem, mekosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Secara sederhana, interaksi tersebut tampak pada gambar berikut, atau satu hal yang terpenting dalam teori ekologi perkembangan Bronfender adalah bahwa pengajian perkembangan anak dari subsistem manapun harus berpusat pada anak. Artinya, pengalaman hidup anak yang dianggap menjadi pergerak utama bagi perkembangan karakter dan habitatnya di kemudian hari. Masing-masing subsistem dalam teori Bronfender tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah lingkungan, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Yang kedua itu mesosistem. Mesosistem itu mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. 175, misalnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Yang ketiga itu ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi yang orang tuanya sehingga kurang. B. Perkembangan kognitif anak usia operasional konkret 7-12 tahun. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masih bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motorik 0-1,5 tahun. 2. Tahap praoperasional 1,5 tahun sampai 6 tahun. 3. Tahap operasional konkret 6-12 tahun. 4. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi mungkin saja seorang anak yang berusia 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berusia 8 tahun masih pada tingkat praoperasional dengan cara berpikir. Namun urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai sebagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Pada tahap operasional konkret 7-12 tahun, anak Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Aspek afektif yaitu meliputi pembinaan hati seperti pengembangan rasa, kalbu, dan rohani, dan aspek psikomotorik yaitu pembinaan jasmani seperti kesehatan badan, keterampilan. Konsep Al-Ghazali ini menarik jika dikaitkan dengan konsepsi pendidikan mutakhir. Al-Ghazali merumuskan orientasi pendidikan secara makro dan berupaya menghindari dari problematika yang bersifat situasional.